Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi di siang hari ini saya kedatangan seseorang yang mana tampaknya seperti dari padepokan atau perguruan Buto Ireng, teman-teman ya. Kita akan coba tanya-tanya dulu apa tujuan dia kemari, maunya dia apa mereka ini, teman-teman. Kok mereka ini selalu datang ke sini gitu, teman-teman ya. Maaf, dengan siapa? Aku Kyoto. Kyoto. Ada perlu apa Anda datang kemari? Aku kemari untuk membalas semua kelakuanmu. Di mana sebenarnya namanya Kampung Buto itu ada atau tidak? Ada. Bisa dikatakan kampung, bisa dikatakan padepokan. Oh, begitu. Berarti seperti kampung-kampung begitu di situ dia. Nah, tapi tidak hanya manusia biasa melihat itu. Terus apa yang kalian lakukan sehari-hari di situ? Kami melakukan sehari-hari seperti manusia biasa, tapi kami ada malam-malam tertentu untuk melakukan tapa, untuk melakukan sesembahan pada guru besar kami. Oh. Dan kami baru saja melakukan tapa geni yang bertapa di atas geni. Oh, berarti keseharian kalian itu sama saja seperti orang-orang pada umumnya gitu. Hanya saja ada malam-malam tertentu untuk melakukan ritual. Benar. Dan kalian sudah melakukan tapa geni, bertapa di atas api. Itu tujuan untuk apa? Tujuan melakukan tapa geni itu untuk melindungi padepokan Buto Ireng seperti orang kayak dirimu ini yang so hebat, so berani mengawasi padepokan kami. Jangan mentang-mentang kami sudah banyak melumpuhkan orang-orang dari padepokan Buto Ireng. Seenaknya kamu melakukan itu terus. Memang kenapa? Saya selalu datang ke situ, tapi yang ketemu bukan kampung kalian, tetapi yang ketemu malah penjaga-penjaga. Itu sudah memang. Kan kalian yang sering melakukan penumbalan, ya kan? Terus tumbal itu dapat dari mana? Tumbal itu mau dapat dari mana itu sudah urusan kami. Untuk apa kamu mau tahu? Untuk apa kalian serahkan tumbal? Kami menyerahkan tumbal itu pada guru besar kami karena untuk kami mengabdi, bahwasanya hidup dan mati kami hanya untuk padepokan Buto Ireng, untuk guru kami. Kalian tidak sadar siapa yang memberi kalian kekuatan, siapa yang menciptakan kekuatan itu, dan yang menciptakan kekuatan itu tidak meminta tumbal sekalipun. Omong kosong. Benar, itu tidak pernah menggunakan tumbal-tumbal seperti itu. Kalian sudah disesatkan oleh guru besar. Hati kalian sudah tertutup. Pikiran kalian sudah melampaui seperti manusia pada umumnya. Kalian lupa siapa yang menciptakan kalian. Sekarang mau kamu apa? Sudah jelas untuk mengalahkanmu. Dengan cara apa? Adu ilmu. Coba buktikan ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwata illa billah fa in tawalla faqul hasbillahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Hamba hanya Engkau, ya Allah. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Allah. Inna min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah. La ilaha Muhammad. Subhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. La haula wala Ya teman-teman, walaupun kita tetap menggunakan pusar bumi, serangan mereka itu kita tetap terkena teman-teman. Ya, walaupun tidak semuanya dia bisa kena teman-teman, tetapi ya kalau kita tidak kuat kita akan kalah begitu. Ya teman-teman ya, saya akan coba cari titik lemahnya dulu. Kita akan coba kunci badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Maju. Saya akan kunci badannya dia. Allah. Ya teman-teman, jadi kalau kita menggunakan pusar bumi bukan berarti kita sudah tenang, kita sudah aman. Tidak teman-teman, pusar bumi itu saya gunakan untuk memutarbalikan serangan yang begitu besar agar serangan itu tidak sampai kepada kita. Sama halnya seperti pagar tapi berbeda, ya cara kerjanya berbeda, tujuannya sama begitu. Mungkin teman-teman paham maksud saya. Cara kerjanya berbeda tetapi tujuannya sama. Tujuannya untuk menghindari atau agar kita tidak terkena dari serangan mereka begitu teman-teman. Sama halnya dengan pagar ke asma kurung. Asma kurung itu walaupun pagar sekuat apapun kita masih terkena benturan. Hanya sekedar benturan ya, bukan serangan tetapi benturan. Energi yang masuk yang dikirim 100% kita hanya terkena 10-20% saja, tapi tidak masalah. Ya, energi 10-20% kita masih kuat teman-teman, kecuali sudah melampaui batas ya. Manusia akan tumbang apabila energi itu sudah di atas 50%, begitu teman-teman. Bahkan pasien saya yang lain pun yang sudah melakukan pemagaran mereka tetap terkena teman-teman ya, tetapi tidak seperti dulu. Sama halnya mereka hanya terasa bergetar saja.
Mungkin mereka ada yang merasakan sedikit panas ya, tapi tidak panas, terus pusing, sedikit pusing teman-teman, karena benturan itu sendiri. Jadi sekuat apapun ilmu yang kita gunakan, pasti ada titik lemahnya, karena manusia ini tempatnya orang salah teman-teman, begitu ya. Salah dari mana? Dari hawa nafsu kita sendiri. Manusia itu, kita itu bertempur dengan dalam diri kita sendiri, kita berperang melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu kita sendiri, begitu teman-teman. Itulah musuh yang paling kuat ya, yang jarang orang bisa mengontrolnya, yaitu hawa nafsu kita sendiri teman-teman, begitu. Dan ini ya, untuk masalah minyak bidarah, sekarang ini kan tadi sudah pengiriman terakhir, dan itu pun tidak semua untuk medis ya. Medis hanya ada 1-2 orang saja, yang lainnya memang untuk kegunaan mereka menggunakan sebagai media penglaris dan pemagaran ya. Untuk selanjutnya sudah tidak ada lagi untuk medis teman-teman ya. Sudah tidak ada lagi untuk medis dikarenakan bahan bakunya tidak ada, yang pertama. Yang kedua, kita sulit untuk mendapatkan izin dari kementerian ya. Jadi semua itu memang harus ada izin ya teman-teman. Kita sulit karena kemarin itu teman-teman, saya sedang proses pengajuan izin tetapi tidak tembus untuk beberapa kali teman-teman. Mungkin karena faktor tempat ya, atau apapun itu, saya tidak mengerti masalah itu. Tetapi memang bahan kita juga kurang teman-teman. Paling utama adalah bahan sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Karena bahan itu kalau sampai kita salah memilih bahan itu, jadi nanti efeknya kepada orang-orang, begitu teman-teman. Jadi untuk sementara, bahkan seterusnya, bukan hanya untuk sementara ya, untuk seterusnya minyak bidara untuk medis sudah tidak ada lagi teman-teman. Sekarang kita menggunakan untuk media ruqyah, media pemagaran rumah, diri maupun tempat usaha, dan media penglaris ya. Intinya non medis yang tidak digunakan untuk manusia, tetapi digunakan hanya untuk keperluan goib ya, pemagaran dan pembersihan saja ya. Jadi tidak ada lagi untuk medis teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah saya umumkan, saya peringatkan. Jadi nanti di label itu sudah ada, saya kasih keterangan peringatan tidak untuk dikonsumsi lagi teman-teman ya, agar orang-orang yang lain mungkin tidak mengerti. Jadi saya akan berikan peringatan di situ, tidak untuk dikonsumsi teman-teman ya. Jadi itu tadi masalah minyak bidara. Sudah lama sebenarnya, sudah ada 1-2 minggu atau hampir 3 minggu teman-teman, saya tidak mendapatkan bahan. Memang itu sisa yang dari kemarin ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Ada yang mengatakan suruh pakai minyak VCO saja, begitu. Sebenarnya bukan hanya masalah minyak VCO nya teman-teman, tetapi bahan-bahannya seperti minyak VCO ini kan sudah langka, kita sulit mendapatkannya yang memang benar-benar asli ya. Banyak sekarang zaman tiruan, jadi nanti takutnya terjadi apa-apa, lebih baik saya tidak lakukan, begitu teman-teman ya. Intinya kita sama-sama berdoa, kita ikhtiar meminta kepada Allah untuk disembuhkan segala penyakitnya yang bagi non medis teman-teman ya. Jadi itu tadi, ini peringatan dari saya teman-teman, agar teman-teman tidak lagi menghubungi saya untuk meminta medis. Ini saya umumkan di sini. Sekarang sudah tidak ada lagi medis, kita menggunakan untuk media ruqyah ya. Dengan cara apa sih media ruqyah itu? Dicampurkan dengan air kita untuk mandi bisa teman-teman. Nanti kita membaca doanya sebagai media ruqyah ya. Minyak itu sebenarnya untuk media ruqyah, begitu, bukan untuk dikonsumsi lagi gitu ya teman-teman ya. Ini peringatan. Jadi kalau untuk pemagaran tinggal campurkan ke air 1 ember, nanti ada doanya, nanti baru disebar sekeliling rumah. Begitu juga dengan pembersihan diri, dengan cara kita untuk mandi, tetapi kita ada doa yang harus kita baca atau dibacakan orang lain, begitu. Kita juga bisa melakukan ruqyah mandiri, yaitu ruqyah dengan sendirinya, itu bisa dilakukan ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu meminta bantuan orang lain juga. Kalau mau minta bantuan orang lain ya tidak apa-apa ya. Jadi kalau untuk penglaris itu sama saja, diambil 7 sendok, nanti dilakukan selama 7 hari teman-teman ya. Jadi 7 sendok itu dimasukkan ke dalam air 1 ember, terus kita membaca doa dengan tujuan kita teman-teman, begitu ya. Minyak bidara hanyalah sebuah perantara, bukan lagi sebagai obat teman-teman ya. Oke, ini penjelasan dari saya teman-teman, mohon dimengerti dan mohon dimaklumi. Oke ya, saya akan coba buka kuncian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin dekatkan ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Maju. Allahumma. Bismillah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Allahu akbar. Maju. Saya akan lumpuhkan dia. Subhanallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Hamba-Nya la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'ifuhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Inna ma'amru ziyaratan syana yaqulu la qad fayakun. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi masalah minyak bidara sudah saya jelaskan ya. Ini sebagai peringatan teman-teman juga agar mohon dimengerti dan mohon dimaklumi. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mengerti walaupun minyak bidara ini kita stop, memang tidak ada bahan ya, tidak ada bahan lagi teman-teman. Kita stop dulu, memang untuk seterusnya saya tidak tahu sampai kapan ini teman-teman. Intinya saya tidak memproduksi minyak bidara lagi untuk medis, kita hanya untuk sebagai media ruqyah ini dengan bahan yang berbeda. Jadi jangan sampai diminum lagi teman-teman ya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu. Saya mohon dimaklumi teman-teman, saya mengerti bahwasanya di luar sana masih banyak yang membutuhkan, tapi ya mau bagaimana lagi, kita karena bahan sulit didapat teman-teman. Mungkin sampai sini dulu ya. Jangan lupa tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Ingat teman-teman, segala sesuatu perbuatan di dunia ini teman-teman ya, mau kecil maupun besar, baik maupun buruk, semua akan dibalas semuanya teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu, cukup sini dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.